Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas soal tentang limit tak hingga untuk latihan 3 kelas 12 MIPA. Nah, jadi limit tak hingga itu boleh ya pakai rumus cepat. Kalau yang bisa ya, kalau yang nggak bisa jangan. Berarti pokoknya kalau yang pecahan gini kita pakainya yang pangkat tertinggi itu ya, yang N sama M. Oke. Nah, kita lihat soal nomor 3. Ini kan harusnya ini ya, si yang pangkat 3 ini kan harusnya kita jabarkan ya. Nah, ini dijabarkan, ini juga kita kali-kalikan kan ya. Sama semuanya. Oke, tapi ini karena kita pakai rumus cepat, boleh kita langsung ambil ujungnya aja. Oke, 1 sama min 2x, kan yang ada x-nya si min 2 ya. Jadi kita lingkarin min 2-nya, min 2x-nya ya. Terus ini x sama min 1, yang ada x-nya, x ya yang paling tingginya. Kemudian ada 2x kuadrat tambah x tambah 1, yang paling tinggi siapa? 2x kuadrat kan? Oke. Nah, yang si biru-biru ini kita pisahkan. Jadi kita tulis gini ya, limit x menuju tak hingga. Ini boleh ya kayak gini ya, min 2x-nya aja yang kita tulis, pangkat 3 per ini x langsung ya, dikali 2x kuadrat. Jadi kita langsung ambil yang paling tinggi di setiap kurungnya gitu ya. Oke, jadi yang lain-lainnya langsung kita abaikan. Nah, jadi di sini x menuju tak hingga min 2x dipangkatin 3. Jadinya kan min 2 kali min 2 kali min 2 ya, tetap min. Ini x-nya jadi pangkat 3. Terus ini x kali 2x kuadrat, berarti kan jadi 2x pangkat 3. Nah, ternyata kan pangkatnya sama nih. Sama-sama pangkat 3 ya, berarti ini n-nya 3, m-nya juga 3 kan. Sama ya, kalau sama berarti kan rumusnya itu, ini bisa langsung coret, jadi A per B. Berarti langsung ambil koefisiennya, min 8 per 2. Jadilah min 4. Paham ya? Atau kalau mau dijabarin juga, tadi boleh, asal hati-hati ngitungnya ya, karena kebanyakan salah ngitung aja sih di soal nomor 3. Salah pas ngali-ngaliinnya. Oke, kita ke nomor 7 ya. Untuk nomor 7 juga sama, Ibu langsung ambil yang ada X-nya ya. Ini yang ada X-nya segini ya. Nah, yang ini, tapi ingat ya, akar-akar yang luarnya juga harus tetap ke bawah. Ini juga sama. Nah, kalau ada min juga harus tetap di bawah ya. Oke, kemudian yang bawah yang ini yang ada X-nya ya. Oke, yang lain-lainnya 1, 5, 5 itu kan tidak ada X-nya. Nah, sekarang kita langsung cek N sama M-nya. Karena di sini nggak ada pangkat-pangkatan kayak nomor 3 ya. Nomor 3 mah harus kita kali-kaliin dulu. Kalau yang ini nggak ada ya, jadi pengurangan kayak gini berarti nggak usah dikali-kaliin lagi. Kita cek ya. Yang ini ya, kalau misalnya kita punya nih, ini kalau saya bingung ya, kita punya akar dalam akar. Maksudnya kayak gini, berarti x sama aja x pangkat setengah, pangkatin lagi setengah kan. Oke, berarti sama aja x-nya itu 1/4. Nah, berarti di sini kan n-nya 1/4. Ingat ya, n itu pangkat tertinggi dari pembilang. Nah, untuk yang ini sama ya. Sama-sama, pokoknya pangkat tertingginya itu 1/4. Sementara untuk yang bawah, yang penyebut yang akar x aja, berarti kan dia x-nya pangkat setengah nih. Berarti si m-nya itu setengah. Oke, 1/4 sama setengah, besaran setengah kan ya. Berarti N lebih kecil dari M. Oke, berarti ingat ya kalau yang kayak gini, apa kesimpulannya? Jawabannya adalah 0. Jadi langsung ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau yang lupa rumus cepat ya berarti harus dikalikan rasional ya kalau yang lupa. Tapi kalau pakai rumus cepat bisa langsung kayak gini ya untuk soal nomor 7 dan 3. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 8. Untuk nomor 8, di sini ada fx sama dengan x ditambah x kuadrat per akar x kuadrat min 2x. Yang ditanya limit x menuju tak hingga fx per x. Oke, kebanyakan di sini fx-nya disamakan penyebut ya. Nah, ini boleh. Nah, kalau Ibu
cenderung lebih milih nggak usah disamakan penyebut. Jadi kita langsung bagi sama X. Oke, kita tulis dulu ya. Si fx-nya itu kan kita langsung bagi X dulu ya. Jadi di sini ibu nggak samain penyebutnya, ibu tetap kayak gini. Ini bebas ya caranya, yang penting sih benar langkah-langkahnya ya. Kalau ini kita langsung bagi X, dibagi X gini ya. Ingat ya, kalau penjumlahan berarti sama aja kayak masing-masing dibagi X. Jadi bisa kita tulis kayak gini ya, X per X ditambah, ini juga X kuadrat per X akar X kuadrat min 2X. Jadi si X ini simpen di bawah-bawahnya. Kalau X bagi X kan 1 ya. Ini X kuadrat bagi X berarti sisa X. Jadi di sini kita dapat 1 ditambah X per akar X kuadrat min 2X. Nah, dari sini kita langsung cari limit X menjuta hingganya. Oke, karena ini udah fx per x ya, jadi fx per x-nya ini adalah si ini ya, yang sudah kita bagi dengan x. Oke, jadi kita tulis ya di sini limit x menjuta hingga, kita langsung tulis ya 1 ditambah x per akar x kuadrat min 2x. Oke. 1 di sini jangan diapa-apain ya, ini kan dia nggak punya X, biarin aja 1 di sini tetap. Sekarang kita fokusnya ke yang ini ya, mau samain penyebut boleh, tapi kalau ibu cenderung enggak ya, karena malah susah lagi ya kalau kita samain penyebut lagi. Kita langsung cek N sama M nya ya, ini pangkat berapa sih? 1 kan, X pangkat 1. Nah kalau yang ini pangkat berapa? Kita lihatnya yang depannya ya, akar X kuadrat, ada akar X kuadrat, berarti sama aja kayak X, berarti kan pangkat 1 juga nih. Nah berarti yang kita ambil itu yang ini sama yang ini. Nah ini udah nggak dianggap yang min 2X nya ya, berarti dari sini jawabannya itu langsung 1 ditambah 1 dari yang awal ya, 1 per akar 1, karena ini angkanya 1 gitu ya. Ini kenapa ambil angkanya, karena inget ya, ini N sama M nya sama. Jadi kalau N sama M nya sama, itu rumusnya A per B ya. Jadi jawabannya itu 1 ditambah 1 bagi 1, 1. Berarti jawabannya adalah 2. Paham ya untuk soal nomor 8. Sekarang ke soal nomor 10. Nomor 10 ini bisa pakai rumus yang B min Q per 2 akar A ya. Tapi harus dijabarkan dulu. Ini kebanyakan salahnya pas ngejabarinnya aja sih. Oke, kita jabarkan dulu ya perkaliannya. Hati-hati ngitungnya aja ya, ini akar, ini X kali 4X, 4X kuadrat, terus X kali 7X, 7X, terus ini 5 kali 4, 20, terus 5 kali 7, 35, tinggal gitu-gitu aja sih ya. Oke, terus kita lanjutin ya, yang ini juga sama, akar, ini X kali 4X, 4X kuadrat. Ini tadi 35 ya. Nah, di sini 4X kuadrat, kita ulangi lagi yang belakangnya ya. X kali 7, ini 7X. Terusnya 3 kali 4, berarti 12X. Terus tambah 21 ya. Oke, ini tinggal kita rapihin dulu. Kalau mau langsung boleh ya, ini sama ibu dijabarin sedikit-sedikit ya. Ini akar 4X kuadrat tambah 27X tambah 35. Yang ini akar 4X kuadrat tambah 19X tambah 21. Oke, ingat ya rumusnya B min Q per 2 akar A. Siapa yang jadi B? Ini ya si B-nya. Ini Q-nya. Ini sama ya. Ingat kenapa bisa pakai rumus cepat? Karena ininya sama-sama 4. Ini si A-nya ya. Oke, rumusnya B min Q per 2 akar A. Berarti 27 dikurang 19 per 2 akar 4. 27 kurangin 19 itu berarti 8 ya.
per ini 2 kali 2. 8 bagi 4 berarti jawabannya adalah 2. Oke, paham ya untuk soal nomor 10. Nah, kita lanjut ke soal pilihan yaitu nomor 11 dan 12. Nah, nomor 11 dan 12 ini kebanyakan kekecohnya di soal nomor 12 ya. Oke, kita bahas satu-satu yang 11 dulu aja. Yang 11, oke ini sama ya. Ini sebenarnya udah ibu bahas di contoh kalau ibu nggak salah ya. Hanya beda angka-angkanya aja. Ini tetap ya, min 6x plus 9. Nah, ini si x min 2-nya sudah dalam kurung ya. Nih, ini sudah dalam kurung kok nomor 11. Jadi, kita bisa kuadratkan ya si x min 2-nya dikuadratin. Ini supaya ada akarnya. Ini kita pisahkan dulu lah ya. Di sini jadinya akar x kuadrat min 4x plus 4 ya. Ini buat ngeganti ke sini ya. Buat kesiniin. Nah, ini berarti jadinya min akar x kuadrat min 4x plus 4. Nah, dari sini langsung pakai rumus cepat ya. Ini si B-nya, ada minnya, Q-nya ada minnya juga, A-nya. Ini kan sama-sama 1 nih, berarti ini A-nya 1. Ingat rumusnya B min Q per 2 akar A. B-nya min 6. Kalau ada min, tetap tulis min ya. Q-nya min 4. Ini min mah dari rumus, hati-hati. 2 akar 1, berarti kan jadinya plus nih 4-nya. Per 2 kali 1 ya 2 ya, berarti min 2 per 2 min 1. Paham ya nomor 11 ya? Nah, beda di nomor 12. Nomor 12 ini soalnya belum dikurung yang belakangnya. Nah, jadi memang nanti soal itu tipenya ada yang udah dikurung, kayak nomor 11 ini ya. Ada yang belum dikurung, jadi hati-hati mengerjakannya berbeda. Bedanya kalau yang nomor 12, ini si x min 2-nya karena belum dikurung, kita kurungin. Ibu ambil belakangnya aja ya. Ini kalau kita kurung jadi kayak gini. Nah, coba ya kita kaliin lagi ya. Min kali x, min x. Sama kan? Min kali plus 2, min 2. Sama ya. Jadi soalnya itu kalau kita kurung malah jadinya plus. Oke, jadi yang kita kuadratkan itu adalah x plus 2, bukan x min 2 lagi. Ini yang kita kuadratkan ya. Jadi ini samanya menjadi x kuadrat plus 4x plus 4. Kebanyakannya salahnya langsung dikuadratin dari minnya ya. Makanya jawabannya jadi pada salah. Oke, sekarang kita tulis soalnya ya berarti ya. Jadi ini limit x menuju tak hingga. Ini akar, ini tinggal x kali x kuadrat ya. X kali min 5, min 5x, min akar. Nah, ini berarti pakainya yang ini ya, x kuadrat plus 4x plus 4. Oke, pakai ini ya, biasa lagi ya, b min q. Ini berarti b-nya. Ini nggak usah bingung ya kalau nggak ada c-nya ya. Kan kita butuhnya b. Kalau x yang nggak ada ya berarti b-nya 0. Ini q, ini a-nya sama ya, 1 ya. Ini si a-nya. Rumusnya B min Q per 2 akar A. Berarti B-nya itu min 5, Q-nya itu 4 per 2 akar 1. Berarti ini min 9 per 2 ya. Nah, ini jawaban untuk nomor 12. Semoga paham ya. Jangan lupa pokoknya ada yang dikurung, ada yang nggak dikurung. Beda cara pengerjaannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13 dan 14. Untuk nomor 13 dulu ya, ini limitnya tak hingga trigonometri. Pokoknya semua soal limit tak hingga trigonometri itu harus kita ubah dulu menjadi limit trigonometri. Jadi jangan langsung dimasukin ya, tapi tetap harus ubah dulu. Jadi kuncinya adalah ubah dulu gitu ya. Ini selalu harus diubah dulu jadi limit trigono. Oke, nah sekarang kita ubah. Biasa ya, ubahnya itu kan ini kita buat jadi misal Y ya. Ini misal Y sama dengan, ini karena pakainya theta berarti 1 per theta ya. Nah, berarti kita buat nih di sini, ganti ya soalnya ya. Nah, di sini tetanya menuju tak hingga, berarti ini otomatis ya.
Karena di sini menuju tahingga kan berarti satu per tahingga 0 ya, berarti berubah rumusnya menjadi Y menuju 0. Oke. Berarti si rumusnya berubah menjadi Y menuju 0. Ini jadi sin kuadrat 2Y per 1 min cos Y. Karena 1 per tetanya itu adalah Y. Ini ya, diingat-ingat ya. Oke, ini kenapa yang 2-nya bukan 1/2? Ya karena ini kalau kita tulis jadinya 2 dikali 1 per theta ya. Jadi 2 kali Y gitu ya. Oke. Dari sini kita balik lagi ke soal limit trigonometri ya. Jadi udah lupakan limit tahingga, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kita nemu soal baru. Nah, ini kalau kita masukkan 0, masukin 0 sama 0, kan ini jadi 0 per 0 nih. Oke, 0 per 0 kan nggak boleh. Berarti harus kita ubah kan. Yang harus diubah berarti si cosnya ya. Karena ini ada cos di sini, menyebabkan 0. Oke, ini perlu diingat ya. Kalau misalnya tadinya 0 per 0 nih, mau kita ubah. Nah, jawabannya itu nggak akan menjadi tahingga ya. Ini biasanya jawabannya itu pasti berupa angka. Jadi kalau misalnya ternyata jawabannya menjadi tahingga, itu berarti ada yang salah ngitung. Karena biasanya kalau tahingga itu hanya untuk soal yang pas dimasukin dari awal langsung tahingga. Nah, jadi biasanya kalau yang sudah kita ubah-ubah karena menghindari 0 per 0, jawabannya itu nggak akan tahingga. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ini jawabannya tahingga, ini salah ya, hati-hati ya. Tahingga itu hanya didapat kalau dari awal memang jawabannya sudah tahingga. Jadi hati-hati menghitungnya ya, bisa jadi salah rumus atau bisa jadi salah ngitung aja. Oke, kita lanjutin ya. Ini limit Y menuju 0. Ini kan kita pisahin ya, sin 2Y sin 2Y. Ingat ya, jangan sin 2Y sama sin Y. Oke. Cos Y diingat-ingat rumusnya. Cos Y itu rumusnya pakai setengah ya. Jadi jangan sampai nggak ada setengahnya. Kalau yang cos 2Y baru nggak ada setengahnya. Jadi ini rumusnya menjadi 1 min. Oke, ini menjadi 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat. Oke, kita benerin dulu ya ini sedikit ya. Nah. Oke. Ini jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah ya, ada setengahnya ya, setengah Y. Oke, ini seperti biasa ya, satunya habis, min ketemu min jadinya plus ya. Oke, ini kita jabarkan lagi di bawah, limit Y menuju 0. Ini tetap ya, sin 2Y, sin 2Y. Nah, ini jadinya positif ya, ibu langsung jabarin aja ya, 2 sin setengah Y. Sin setengah Y. Oke, duanya hanya sekali ya, 2 yang ini ya. Nah, udah ya, tinggal kita pasang-pasangkan deh. Oke, ini kalau kita mau coret-coret, boleh asalkan bentuknya udah perkalian ya. Ini kan udah kali-kali semua nih, ini boleh kita pakai sifat. Jangan sampai nih, kan kebanyakan pada salah nih, ininya plus. Atau yang bawahnya plus atau min, tiba-tiba langsung coret, itu nggak boleh. Jadi sifat hanya bisa dipakai saat perkalian ya. Jadi ini kita langsung ambil angkanya, 2 kali 2 per 2 kali setengah kali setengah. Ini coret-coret, ini setengah ke atas ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 jadi 8. Oke, paham ya untuk nomor 13. Sekarang kita ke nomor 14, sama ya. Ini berarti misal lagi sama. Misal Y sama dengan 1 per X. X-nya kita ganti tahingga jadi 0 ya. Berarti si rumus yang X menuju tahingga itu menjadi Y menuju 0. Oke. Si 4 per X ini juga sama ya. Sama aja 4 dikali 1 per X ya. Jadi biar nggak bingung. Oke, kita ganti rumus dulu ya. Ini limit Y menuju 0. Ini jadi sin 4Y berarti ya per 1 min akar 1 min Y. Oke, pokoknya ini harus Y semua ya, jangan sampai masih ada X-nya. Nah, ini ngerjainnya kayak biasa lagi nih.
Ingat ya, kalau ada bentuk akar-akaran selalu harus dikali rasionalnya. Rasionalnya apa sih? 1 plus akar 1 min Y. 1 plus akar 1 min Y. Jadi emang harus dirasionalkan ya kalau ada akarnya ya. Berarti ini kita tulis lagi. Ini sin 4Y tetap ya. Yang atas jangan diapa-apain aja ya biar nggak bingung. Nah ini biasa ya, 1 kali 1. Kalau rasional mah langsung ya, 1 min dalam kurung 1 min Y. Karena akar kali akar, akarnya langsung hilang ya. 1 kurang 1 kan habis nih. Min kali min jadi Y ya. Jadi kalau misalnya kita tulis lagi limit Y menuju 0, ini sin 4Y, atas tetep. Ini jadinya per Y ya, karena jadi positif. Nah, ini kan udah perkalian nih. Coba ya kita bandingin ya. Ini ada kali di sini ya. Beda sama jumlah di sini mah kan dia dalam kurung sendiri. Jadi yang ini sama ini boleh dicoret. Karena ini bisa misah ya kalau perkalian gini ya. Ini boleh pakai sifat. Nah, untuk yang Y-nya tinggal masukin angka 0 aja. Jadi di sini langsung 4 dalam kurung 1 tambah akar 1 min 1. 1 min 1 kan 0 ya, berarti 4 kali 1 ya. Jadi jawabannya adalah 4. Paham ya untuk nomor 14 ya? Oke, kita bahas soal terakhir ya, nomor 15. Untuk nomor 15 sama ya, kita misalkan dulu. Misal Y sama dengan 1 per X. Ini kita masukin tahingga lagi sama, jadi 0. Berarti si soal X menuju tahingga berubah menjadi Y menuju 0. Oke, jadi soalnya kita ganti Y menuju 0. Ini X kuadrat berarti jadinya 1 per Y ya. 1 per Y kuadrat. Kuadratnya di sini ya, di Y-nya. Ini jadinya sin Y tan Y plus 1 per ini jadinya 1 min cos 2Y. Ini seperti biasa ya, yang sebelum-sebelumnya. Kali 1 per Y kuadrat. Oke, semoga paham ya mengubah ininya ya. Nah, sekarang ini. Oke. Kita masukkan, kalau kita masukkan 0 kan ini 0 per 0 ya. Kalau kita masukkan 0 itu. Nah, jadi kita ganti cos 2Y-nya ya, karena yang lainnya udah sin samatan. Oke. Nah, ini kebanyakannya si 1 ini pada misah ya pecahannya ya, itu jangan dulu ya, karena nanti malah jadi pusing karena satunya nggak punya temen buat ngecoret. Jadi biarin aja satunya di sini, jangan sampai kepisah pecahannya ya. Oke, pokoknya kita ganti dulu si cos 2Y-nya. Jadi kita tulis lagi di sini ya. Nah, ini ibu tulis bentuknya jadi kayak gini ya, sin Y tan Y per Y kali Y. Boleh kan ya yang ini nih, ibu satukan ya. Nah, ini tambah 1 per, oke, yang ini 1 min cos 2Y, berarti kan 1 min cos 2Y itu 1 min 2 sin kuadrat Y. Berarti ya, kalau Y nulisnya Y lagi ya. Ini kita buat jadi per Y kuadrat atau Y kali Y. Nah, oke. Ini kan satunya habis, min kali min jadinya positif ya. Jadi ini kita tulis lagi juga sama. Sebenarnya kalau dari awal udah nggak bingung mah boleh langsung coret-coret ya. Tapi ini ibu jabarin dulu biar nggak bingung. Tambah 1 per, ini 2 sin Y kali sin Y per Y kali Y. Nah, sekarang di sini, nah ini hati-hati ya, ada yang nyoretnya dari sini sama sini nih. Nah, ini nggak boleh ya, karena dia ini menyilang, ibaratnya dia kayak pindah ya. Jadi mencoret pembilang sama penyebut, padahal di sini ada penjumlahan. Nah, ini nggak boleh.
Jadi yang boleh itu yang dekatnya nih. Ini kan y kuadrat dekatnya sama sin sama tan. Di sini nggak ada perkalian, nggak ada penjumlahan sama sekali ya. Jadi kalau misalnya kita ubah kan udah jadi kayak gini nih, yang ini ya. Nah, ini karena dia udah nggak ada penjumlahan di sini, boleh dicoret nih, coret, 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 coret. Jadi jangan sampai nyoretnya yang y atas ini dengan yang y bawah, itu salah ya. Oke, ini juga sama ya. Ini kan udah nggak ada penjumlahan di sini. Kita boleh coret, 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 coret. Oke, tinggal ambil angkanya ya. Yang atas ini kalau dicoret-coret bukan berarti jadi 0 ya, tapi jadi 1. Jadi ini 1 tambah 1 per satunya, karena dari sini ini biarin ya, makanya tetap 1. Ini jadi ada 2-nya. Per 2. Jadi 2 per 2. Jadi jawabannya 1. Paham ya untuk soal nomor 15. Oke, sekian video pembahasan untuk latihan 3. Mohon maaf ya, sebelumnya ada typo di setiap judulnya. Itu bukan latihan 2 ya, dalam pembahasan video, tetapi latihan 3. Ibu salah mengetik di PowerPoint-nya. Mohon maaf ya untuk kekurangannya. Terima kasih, semoga paham pembahasan untuk limit tak hingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.